saudara terima kemerdekaan di dalam Tuhan. Amin. Sehingga kalau saudara pulang nanti tidak ada lagi kesedihan. Dan bukan hanya nanti saja, tapi besok seterusnya sampai Tuhan Yesus datang, tidak ada lagi kesedihan yang bisa mengikat saudara. Ih, kurang kuat aminnya, amin, amin, amin. Tidak ada lagi sampai selama-lamanya. Katakan amin. Karena kalau Yesus memerdekakan kita, kita betul-betul merdeka. Oh, haleluya. Haleluya. Tuhan berkata kalau kita berbeban berat, hari ini beban kita berat sekali. Kita lesu. Oh, kita sedih, saudara. Kita putus asa. Dan kita merasa tidak bergairah dalam hidup kita. Kita tidak punya, saudara, pengharapan akan masa depan kita. Hari ini terimalah jamaah Tuhan kemerdekaan dalam Tuhan. Haleluya. Karena hanya Yesus yang dapat memerdekakan saudara. Dan memang selama ini saudara sudah berusaha dengan kekuatan saudara sendiri. Dan saudara juga tahu saudara tidak sanggup melepaskan diri saudara dari stres. Saudara tidak sanggup melepaskan diri saudara dari depresi. Saudara tidak sanggup melepaskan diri saudara dari dosa, dari kebiasaan-kebiasaan buruk. Saudara sudah mencobanya, tapi saudara tidak sanggup melakukannya. Saudara tetap juga depresi, tetap juga khawatir, tetap juga sakit oleh penyakit yang menindas saudara. Tapi berita baik pada hari ini, kalau saudara datang pada Yesus, Yesus bisa memerdekakan saudara dari sebuah pergumulan hidup saudara. Ketika Yesus memerdekakan saudara, saudara betul-betul merdeka. Haleluya. Jadi saudara tidak lagi diikat oleh kesedihan. Saudara tidak lagi diikat, saudara, oleh kebiasaan-kebiasaan berdosa yang membuat hidup saudara semakin lama semakin terpuruk. Karena itulah saudara datang pada Yesus. Biar kita bebas datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka, dengan hati yang rendah hati. Terima firman Tuhan. Karena kalau saudara datang pada Yesus, artinya saudara menerima firman. Karena Yesus dan firman-Nya adalah satu. Yohanes 1:1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi saudara datang pada Tuhan pada hari ini, artinya saudara buka hati saudara kepada firman Tuhan. Saudara buka hati saudara dan membiarkan firman Tuhan masuk dalam hati saudara pada hari ini. Maka saudara akan berjumpa dengan Tuhan Yesus yang bisa mengubahkan hidup saudara. Saudara berjumpa dengan firman Tuhan, artinya berjumpa dengan Tuhan Yesus yang bisa membebaskan saudara. Firman Tuhan dalam Tuhan Yesus adalah satu. Tuhan Yesus adalah firman dan firman adalah Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan ajak kita pada hari ini untuk memiliki pikiran Kristus, pikiran Yesus ada pada kita, sehingga seluruh hidup kita ini, saudaraku, seturut dengan kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan? Saudara hidup berkelimpahan. Itu kehendak Tuhan. Apakah limpah sukacita Tuhan dalam hidup kita? Maksud Tuhan hidup yang berlimpah tentu sukacita yang berlimpah. Apakah sukacita yang berlimpah dalam hidup kita, atau kesedihan, atau kekhawatiran, atau pikiran-pikiran yang negatif? Mana yang berlimpah dalam hidup kita? Kehendak Tuhan, saudara hidup dengan sukacita berlimpah, dengan damai yang melimpah, dengan kesehatan yang melimpah, dengan keberhasilan yang melimpah. Makanya kita harus punya pikiran Kristus, supaya kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kita. Katakan amin. Filipi 2 ayat 5. Mari buka firman Tuhan sudah. Buka Alkitab sudah. Kita baca firman Tuhan. Filipi 2 ayat 5. Kita baca firman Tuhan ini
pikiran Yesus, saudaraku, pikiran kita ini ketika kita lahir baru tidak otomatis lahir baru. Ketika saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara, manusia ini saudaraku terdiri roh dan jiwa, roh, tubuh dan jiwa, tiga tapi satu, satu tapi tiga. Itulah kita manusia, roh, jiwa dan tubuh. Saudara punya roh, saudara juga punya jiwa, dan saudara tinggal dalam tubuh saudara. Saudara yang sebenarnya adalah roh saudara. Itulah sebabnya Tuhan berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi jiwanya binasa? Kalau rohnya tetap mati, maka manusia ini akan pergi ke neraka, dihukum selama-lamanya. Tapi kalau rohnya hidup, artinya saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara, maka saudara memiliki hidup yang kekal. Ketika saudara menerima Yesus, saudara maju ke depan berdoa, saudara altarko, saudara ikut-ikut doa dari pendeta, saudara membuka hati saudara, dan Yesus masuk dalam hati saudara, itu saudara lahir baru. Apa yang lahir baru? Roh saudara. Tapi pikiran saudara tidak, dan tubuh saudara juga tetap sama. Tidak ada yang beda dari tubuh saudara. Sebagaimana tubuh saudara demikian tingginya, sama juga tinggi saudara. Bagaimana saudara wajah saudara tetap sama setelah saudara lahir baru. Apa yang berubah? Roh saudara dari mati menjadi hidup. Tapi pikiran saudara masih merupakan pikiran manusia lama. Tidak langsung berubah jadi pikiran Kristus. Belum berubah menjadi pikiran Kristus. Itu makanya Tuhan berkata dalam Roma 12 ayat 2, setelah kita selamat lahir baru, setiap hari pikiran kita harus dibaharui dengan firman Tuhan, sehingga kita memiliki pikiran Kristus. Kita tahu mana yang baik, mana kehendak Allah, yang berkenan kepada Tuhan, dan yang sempurna. Memang saudara sudah lahir baru, roh saudara lahir baru, tapi tidak langsung seketika itu juga saudara tahu mana yang berkenan kepada Tuhan. Saudara harus diajari oleh firman Tuhan setiap hari. Pikiran saudara harus diperbaharui oleh firman Tuhan setiap hari, sehingga saudara tahu, oh ini yang kehendak Tuhan ya, ini yang baik, ini yang berkenan. Tidak boleh lagi bergosip, itu tidak baik, itu bukan kehendak Tuhan. Tidak boleh lagi malas, itu tidak baik, itu tidak kehendak Tuhan. Oh, tidak boleh mengerjakan ini, karena Tuhan larang, tidak boleh kata Tuhan. Saudara jadi tahu mana yang baik, berkenan kepada Tuhan, dan yang sempurna. Dan setiap hari saudara penuh firman, penuh dengan firman. Oh saudaraku, maka hidup saudara semakin lama semakin mengenal kehendak Tuhan. Itu makanya firman Tuhan berkata harus punya pikiran Kristus dan perasaan Kristus saudara. Dan itu hanya bisa didapat lewat saudara memperbaharui pikiran saudara dengan firman Tuhan, sehingga saudara bisa sampai kepada kegenapan kehendak Tuhan. Karena banyak orang Kristen yang sudah selamat lahir baru belum juga masuk ke dalam kehendak Tuhan. Hidupnya masih mengerjakan kehendaknya sendiri. Hidupnya masih belum berkenan kepada Tuhan. Saudaraku, kita tidak mau demikian. Kita mau jadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, orang-orang yang berhasil dan beruntung. Itulah dia kehendak Tuhan bagi saudara. Orang-orang yang berhasil dan beruntung. Bagaimanakah dapat itu terjadi dalam hidup kita? Kalau kita punya pikiran Kristus, pikiran yang sudah diperbaharui oleh firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari buka Matius 13 saudara.
Matius 13 ayat 1 sampai 23. Kita akan baca sama-sama firman Tuhan ini. Yang suka cita katakan amin. Matius 13 ayat 1 sampai 23. Amin. Kita baca sama-sama ayat firman ini. Yang suka baca firman Tuhan katakan amin. Haleluya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan dia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tanah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Maka datang-datanglah murid-muridnya bertanya kepadanya, mengapa kau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui masa rahasia kerajaan sorga, tapi kepada mereka tidak. Kepada siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menangkap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Tapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tapi tidak mendengarnya. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tapi yang tidak berakal dan taat sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia itu dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu yang berbuah. Dan ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Katakan amin. Haleluya. Saudaraku, lihat bagaimana ini keadaan tanah daripada benih yang ditabur
karena ketidakpercayaan. Mulai hari ini percaya kepada Tuhan. Lembutkan hati kita, percaya kepada firman. Haleluya. Jangan ada ketidakpercayaan dalam hati kita lagi. Biarlah pikiran Kristus jadi dalam kita. Dimulai daripada kita menerima firman Tuhan dengan mempercayai apa yang dikatakan firman Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Saudara lihat apa yang terjadi dengan orang-orang yang tidak percaya kepada firman. 2 Korintus 4 ayat 4. Saudara lihat 2 Korintus 4 ayat 4. Ketidakpercayaan 2 Korintus 4 ayat 4. Sudah. Mari kita baca firman Tuhan ini sama-sama. Amin. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Buta dia karena tidak percaya, saudara. Ada selubung yang menutupi dia, saudara. Kenapa bisa demikian? Karena tidak percaya. Makanya dia tidak bisa lihat Yesus sebagai juru selamat, yang jadinya dia tidak selamat, tidak layak baru, dan belum memiliki hidup yang kekal. Karena tidak percaya. Buang ketidakpercayaan dari hidup kita. Jadikan hati kita tanah yang subur, yang bisa menerima firman. Kita percaya kepada firman Tuhan. Setiap kali kita dengar firman, kita langsung berkata, ya Tuhan, aku percaya. Maka firman itu akan tumbuh subur di dalam hidup kita dan akan menghasilkan buah yang memberkati kita. Lebih kuat amin. Haleluya. Haleluya. Jangan biarkan setan menutup mata rohani kita, saudaraku. Buang semua ketidakpercayaan dari hidup kita. Begitu banyak mujizat yang bisa saudara terima. Dimulai dari mujizat keselamatan ketika saudara lahir baru, sampai kepada mujizat-mujizat lain yang bisa jadi dalam hidup saudara, asal kita percaya. Haleluya. Kemudian kita lihat tanah yang kedua, tanah yang berbatu-batu, saudara. Firman Tuhan itu tumbuh sebentar saja, tapi kemudian tidak tahan. Karena akarnya, saudaraku, di tanah berbatu-batu, akarnya sedikit, nggak bisa menembus jauh ke dalam tanah. Maka tumbuhan itu akan tahan sebentar saja. Apabila matahari datang, layulah dia. Panas datang, hujan datang, hancurlah tanaman tersebut. Karena dia akarnya dangkal di tanah yang berbatu-batu. Benih itu jatuh di tanah berbatu, maka itulah yang jadi. Tanaman itu tidak tahan lama, segera layu dan habis. Saudaraku, tanah berbatu-batu itu, saudara, adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, tapi dia tidak mengerti dengan mendalam. Pengertiannya tidak dalam. Saudara, dia menerima firman, tetapi tidak ada pengertian yang dalam akan firman Tuhan. Firman Tuhan didengar hanya berlalu saja, tetapi kemudian dia tidak mempelajarinya, dia tidak mengerti lebih dalam.
kita semuanya bisa mengalami kebebasan pada hari ini. Dan semuanya kita mengerti betul firman Tuhan dalam hidup kita. Tidak hanya pengertian yang dangkal, katakan amin. 1, 2, 3, 2 Korintus 3 ayat 14 sampai 17 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap dilubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Amin. Saudara perhatikan baik-baik di sini. Baca firman Tuhan tapi tidak mengerti. Masih selubung masih tetap menyelubungi mereka. Ada menyelubungi sehingga tidak mengerti firman Tuhan itu. Pengertian itu tidak mengerti firman tidak didapat dengan mendalam, saudara. Tetapi di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ketika Roh Kudus memimpin saudara, maka saudara jadi mengerti firman Tuhan. Saudara jadi memiliki pengertian yang dalam akan firman Tuhan. Pikiran saudara tidak jadi tumpul lagi, tapi pikiran saudara jadi sudah sempurna dengan firman Tuhan. Pikiran Kristus. Banyak orang baca firman tapi tidak mengerti artinya, saudara. Banyak orang baca firman, saudaraku, tapi dia tidak menangkap apa sebenarnya firman itu. Dia dengar firman, tapi dia tidak mengerti. Perlu Roh Kudus yang menyingkapkan kebenaran firman. Perlu Roh Kudus yang memberikan pengertian itu kepada kita. Maka ketika Roh Kudus datang, dia berikan pengertian akan firman kepada kita, maka pengertian kita tidak dangkal lagi, tapi kita punya pemahaman yang jelas mengenai firman. Kita dapat pewahyuan yang baru daripada firman. Kita dapat pengertian yang baru daripada firman. Firman Tuhan jadi hidup bagi kita, sehingga kita bertumbuh terus, dan menghasilkan buah. Mana aminnya, mana aminnya. Haleluya. Datang penganiayaan, datang masalah, panas hujan terik, saudara, tapi kita tetap bertumbuh. Akar kita makin lama makin menembus, makin dalam. Katakan amin. Perlunya Roh Kudus mengurapi kita, mengajari kita akan firman Tuhan. Jadi kalau kita sudah selamat lahir baru, jangan sampai lahir baru, harus selalu penuh Roh Kudus, supaya Roh Kudus menyingkapkan firman. Tidak ada lagi selubung yang menutupi kita, saudaraku, tapi kita bisa kenal firman Tuhan dengan demikian jelas. Kita bisa mengerti sehingga firman Tuhan itu hidup, bertumbuh, kita berbuah, kita menghasilkan buah. Kita berbuah, kita berbuah, katakan amin. Haleluya. Haleluya. Saudara lihat ini, saudaraku, kadang-kadang kalau kita baca firman, saudara minta pimpinan Roh Kudus. Kalau tidak, nanti saudara baca firman tinggal tidur saja. Betul atau enggak, saya bilang? Ya. Saudara baca firman, apa ya? 1 menit saudara sudah bukannya jadinya baca firman, tapi sudah tidur lelap. Maka penuhlah dengan Roh Kudus. Roh Kudus akan mengajari saudara. Roh Kudus akan berbicara kepada saudara. Roh Kudus akan menerangkan arti firman kepada saudara. Roh Kudus akan memberikan pewahyuan baru kepada saudara, sehingga ketika saudara baca firman, buka Alkitab ini, Alkitab ini bukan jadi huruf-huruf yang mematikan, tetapi akan membawa kuasa Tuhan, membawa daya
biasa. Haleluya. Sehingga kita saudara baca dia akan itu ini artinya semangat saudara sepanjang hari itu. Bahkan ketika sekarang saat ini pun firman Tuhan sedang disampaikan, Roh Kudus sudah berbicara. Roh Kudus sudah berbicara, saudara. Haleluya. Haleluya. Amin. Sehingga saudara menyala-nyala. Oh iya ya betul. Oh iya betul. Begitu kita ketika kita baca firman Tuhan juga setiap hari saudara, katakan amin. Saudara perlu Roh Kudus saudara, supaya saudara semuanya mendapat pengertian yang jelas dalam firman Tuhan, sehingga kekristenan saudara tidak dangkal. Saudara tidak berhenti di tengah jalan, tapi saudara sampai kepada panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Saudara berbuah lebat sepanjang umur hidup saudara. Haleluya. Haleluya. Nah saudaraku, di Semak Duri, coba lihat di Semak Duri tadi saudara. Ya, Semak Duri di Matius 13, apa katanya di situ? Apa semak duri yang menghimpit benih itu sehingga benih itu tidak bisa tumbuh? Benih itu tercekik ya saudara, sehingga tidak bisa tumbuh dan apalagi menghasilkan buah, tentu tidak bisa. Yaitu tipu dengan kekayaan, dikatakan di situ ayat 22 Matius 13. Kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Kalau saudara baca itu di Matius 13 ayat 22, kalau di Markus 4 ayat 19 dikatakan di situ kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan dan juga keinginan duniawi saudara. Kalau di Lukas dikatakan tipu daya, kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, kekhawatiran akan dunia ini dan kenikmatan hidup. Saudara lihat itu menghimpit firman sehingga tidak berbuah. Saudara, banyak orang ditipu oleh setan. Tipu daya kekayaan menghampiri dia sehingga firman itu tidak berbuah. Begitu banyak orang saudara yang sudah diberkati Tuhan, setelah diberkati pikirannya menjadi angkuh, pikirannya menjadi sombong. Oh, aku sudah kaya, tidak perlu lagi melayani. Berikan korban saja, sudah cukup. Tidak mau lagi menginjil. Kekhawatiran akan dunia ini, saudaraku, kekhawatiran dunia. Takut akan masa depan. Bagaimana nanti anakku? Biaya untuk sekolah. Bagaimana nanti pekerjaan? Bagaimana aku membiayai rumah tanggaku? Sehingga dari pagi sampai malam saudara kerja terus, tidak mau melayani, tidak mau menginjil, tidak peduli berdoa, tidak peduli jiwa baru. Yang penting kerja keras. Firman Tuhan datang kepada saudara. Saudara berkata, yang penting kerja. Kalau nggak kerja, nggak bisa dapat berkat. Saudara menjadi angkuh. Seperti firman 2 Korintus 10 ayat 45, menolak pengenalan akan Tuhan. Termasuk itu saudara memiliki pikiran yang angkuh, yang sombong, tidak bisa dinasehati lagi. Saudara berkata dengan kekuatan sendiri. Tuhan berkata jalannya begini anakku. Dengan angkuhnya saudara menjawab, oh aku tahu ini lebih baik. Kalau bekerja begini lebih baik, bekerja begini lebih baik. Ada firman Tuhan berkata pergi beritakan Injil. Tapi pikiran kita yang angkuh berkata jangan, kerja terus. Begini saja melayani Tuhan, kita yang mengatur Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dengan demikian firman Tuhan tidak bisa berbuah. Firman Tuhan tidak bisa tumbuh. Yang artinya pikiran Kristus tidak ada pada kita. Pikiran Kristus tidak ada, tidak kita miliki. 2 Korintus 10 ayat 4-5. Dibangun setan benteng-benteng saudaraku dalam pikiran kita yang menentang pengenalan akan Tuhan. Kita begitu angkuhnya menjawab, saudaraku. Orang berkata mari menginjil, nantilah itu menginjil. Saudara kerjakan urusan saudara. Orang berkata mari
bisa tumbuh dia sudah. Dihimpit lagi oleh kenikmatan hidup. Setan akan menyodorkan segala macam kesenangan duniawi. Setan akan menyodorkan saudara. Mari bergaul dengan orang-orang, teman-teman saudara, semuanya belum mengenal Tuhan. Maka hidup mereka duniawi. Mereka hanya mengejar kesenangan dunia. Dan firman Tuhan berkata kepada kita, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Itu firman Tuhan. Kalau kita punya firman itu dalam hati kita, maka kita ingat firman itu, maka kita tidak mau bergaul dengan orang yang tidak rohani. Kalaupun kita datang kepadanya, kita datang untuk memberitakan Injil supaya dia selamat, lahir baru, dan bertobat. Maka perlu punya pikiran Kristus yang dibaharui oleh firman, pikiran yang baru firman. Kalau firman Tuhan itu hidup dalam hati saudara, oh iya, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Maka saudara akan hati-hati dalam dengan siapa saudara bergaul, dengan siapa saudara menghabiskan waktu bertelepon setiap hari, dengan orang yang suka bergosip, maka saudara lama-lama akan menjadi penggosip seperti dia. Kalau tiap hari kerja saudara bergaul dengan orang-orang yang malas, maka saudara juga akan menjadi sama malasnya dengan dia. Mungkin jauh lebih malas daripada dia. Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Itu firman Tuhan. Adakah firman Tuhan itu hidup dalam hati saudara? Saudara itu mesti pertahankan pikiran kita dengan firman. Firman Tuhan harus masuk dalam hati kita. Amsal 4, mari kita buka Alkitab kita, Amsal 4, supaya kita semua memiliki pikiran Kristus, sehingga seluruh hidup kita ini berhasil, beruntung, diberkati Tuhan. Katakan amin. Amsal 4 ayat 20 sampai 22. Amsal 4 ayat 20 sampai 22, saudara. Kita baca sama-sama ya. Kita firman, katakan amin. 1, 3. Hai anakku, perhatikanku, telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari mata. Simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Amin. Perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telinga pada ucapanku. Janganlah semua itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Demikianlah kita memperlakukan firman Tuhan, agar pikiran kita bisa jadi pikiran Kristus. Wah, amin, lebih kuat. Beginilah kita memperlakukan firman Tuhan, agar pikiran saudara setiap hari bisa dibaharui oleh firman yang saudara memiliki pikiran Kristus. Perhatikan perkataan Tuhan. Ketika firman Tuhan disampaikan, pikiran kita tertuju pada firman. Arahkan telinga kita. Jangan dengarkan ucapan orang di sebelah kita. Jangan pula buka handphone, membaca WA. Wow. Membaca medsos, saudaraku. Atau mengirim pula di medsos saudara. Itu berarti saudara tidak memperhatikan firman. Itu berarti saudara tidak mengarahkan telinga saudara kepada firman. Arahkan telinga kita kepada firman. Jangan semuanya menjauh dari mata kita. Jangan menjauh dari mata kita. Apa yang kita lihat di mata kita? Firman Tuhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Itu yang kita lihat di mata kita. Makanya perempuan yang sakit 12
Biarlah firman Tuhan yang saudara lihat. Amin ya Tuhan. Jangan semuanya menjauh dari hatimu. Simpan di lubuk hatimu. Katakan amin. Simpan firman Tuhan itu di lubuk hati saudara. Jangan simpan yang lain. Jangan simpan sampah. Firman Tuhan ini yang disimpan. Apa yang biasanya disimpan orang? Barang yang berharga. Kalau sampah dibuang saudara, bukan disimpan. Tidak ada seorang pun kita yang mau menyimpan sampah karena tidak berharga. Katakan amin. Apa sebenarnya di dalam hati saudara? Sampah-sampahkah atau firman Tuhan? Firman Tuhan. Simpan di lubuk hati kita firman. Jangan simpan apa kata tetangga, apa kata TV, apa kata medsos, apa kata majalah. Simpan firman dalam hati kita. Maka firman Tuhan yang kita simpan, di mana kita terlebih dahulu mengarahkan perhatian kita, telinga kita, dan mata kita untuk firman. Maka simpan firman Tuhan, kita simpan dalam hati kita. Maka firman Tuhan yang demikianlah menjadi kehidupan bagi kita dan kesembuhan bagi seluruh tubuh kita. Haleluya. Firman Tuhan itu harus tertanam dalam hati kita. Kalau saudara lihat ya di Matius 13, mari kita lihat Matius 13 kali. Yang kita butuhkan itu ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu yang berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, 30 kali lipat. Jadi mendengar dan mengerti. Katakan amin. Juga di Markus dikatakan saudara, Markus penabur juga, Markus 4:20. Dan akhirnya yang kita bukan di tanah yang baru, orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Dengar dan menyambut. Orang yang mendengar dan menyambut. Dia firman itu, dia tidak tolak, dia respon, dia terima, dia mengerti, dia sambut. Makanya firman Tuhan bisa menjadi kehidupan dan kesembuhan bagi dia. Katakan amin. Begitulah kita memperlakukan firman Tuhan. Kalau di Lukas 8, di Lukas 8 dikatakan, mari lihat firman Tuhan. Lukas 8 ayat 15, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Buah dalam ketekunan, mengeluarkan buah dalam ketekunan. Siapa di sini yang mau terus-menerus mengeluarkan buah bagi Yesus? Angkat tangannya. Yesusku, hidup kita ini mempermuliakan Tuhan kalau kita berbuah. Nyata kemuliaan Tuhan lewat hidup kita. Nyata Tuhan itu hidup, terang Tuhan itu memancar lewat hidup kita. Buah roh nyata keluar dari hidup kita. Dan buah jiwa-jiwa yang selamat kita muridkan juga. Itu mahkota kita yang kekal menanti kita, saudara. Itu kehendak Tuhan, saudara berbuah. Bagaimana caranya? Dengan menerima, mendengar firman, menyambut, mengerti, dan tadi dikatakan saudaraku, menyimpannya dalam hati yang baik. Simpan firman Tuhan dalam hati saudara. Jangan biarkan firman Tuhan kayak di pinggir jalan itu dimakan burung, saudaraku. Atau tidak mengerti. Ada selubung. Minta Roh Kudus menerangkan firman Tuhan, saudara. Jangan punya hati yang keras, yang tidak percaya apapun yang dibilang tidak mau dengar. Tetap juga tidak percaya. Maka firman itu tidak bisa berbuah dalam saudara. Itu akan menghalangi berkat Tuhan dan mujizat Tuhan jadi dalam hidup saudara. Makanya punyai tanah yang baik, yaitu hati yang mau menerima firman, mengerti, menyambut
saudaraku, tipu daya kekayaan, kekhawatiran dunia ini, kesenangan hidup menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Saudaraku, mari pada hari datangkan hati kita semuanya mau mendengar firman, mengerti, menyambut, menyimpan firman dalam hati sehingga kita bisa memiliki pikiran Kristus. Pikiran Kristus jadi milik kita. Katakan amin. Katakan amin. Perasaan Kristus juga jadi milik kita. Haleluya. Pikiran dan perasaan Kristus, sebagaimana orang berpikir, demikianlah dia. Kalau punya pikiran Kristus, maka saudara juga akan bertindak seperti Kristus. Itulah saudara. Walaupun mungkin saudara bisa berpura-pura, seperti kata Amsal 23 ayat 7. Mari saudara kita lihat Amsal 23 ayat 7. Amsal 23 ya, ayat 7. Kita baca sama-sama. Sama firman Tuhan ini. Sudah dapat ayatnya? Amsal 23 ayat 7. 1, 2, 3. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah dia. Silakan makan dan minum, katanya kepadamu, tetapi yang tidak tulus hati terhadapmu. Sebab seperti orang membuat perhitungan dalam dirimu sendiri, demikianlah ia. Sebagaimana saudara berpikir, demikianlah saudara. Bagaimana saudara berpikir, itulah saudara. Katakan amin. Dan terjemahan aslinya lebih jelas dikatakan, sebagaimana saudara berpikir, demikianlah saudara. Jadi kalau saudara sebenarnya tidak rendah hati, maka saudara juga sebenarnya orang yang bukan rendah hati. Walaupun saudara berpura-pura, saudara berkata baik, manis, makan, minum, sebenarnya saudara tidak suka kepada orang itu, tidak tulus hati saudara kepadanya. Ada maksud-maksud saudara tersendiri. Sebenarnya sebagaimana kita berpikir, demikianlah kita yang sebenarnya. Jadi itu tidak bisa disembunyikan. Sekali dua mungkin bisa disembunyikan. Kalau hati kita sombong, sekali dua mungkin bisa lah disembunyikan. Kita kejam, pikiran kita kejam, saudara, tidak mengasihi. Maka saudara kita akan bertindak kejam juga, tidak mengasihi. Tidak bisa ditutup-tutupi itu, saudara. Karena sebagaimana orang berpikir, demikianlah dia. Sekali dua saudara bisa tutupi. Saudara berkata, ya makan minum, tapi sebenarnya saudara tidak mengasihi dia. Ini maksud firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita. Sebenarnya sebagaimana saudara punya pikiran, demikian juga saudara. Jadi kalau saudara punya pikiran Kristus yang mengasihi, Kristus itu mengasihi, Kristus itu rela berkorban, Kristus itu patuh kepada Bapaknya, maka demikian juga saudara. Saudara orang yang mengasihi, berkorban, dan patuh. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Sebagaimana kita berpikir, demikianlah kita. Makanya Tuhan ajak kita punya pikiran Kristus. Haleluya. Pikiran Kristus, pikiran yang diperbaharui oleh Tuhan. Setiap hari diperbaharui oleh Tuhan. Kalau pikiran sudah kosong dari firman Tuhan, kosong daripada firman Tuhan, maka ketika hari itu ada orang menyakiti saudara, saudara akan balas dendam dan segera. Saudara akan balas menyakiti dia. Akibatnya saudara menanggung semua dosa. Saudara jadi sedih, depresi, tertekan, tidak diberkati sepanjang hari itu, tidak damai, sukacita Tuhan tidak ada pada saudara. Semua pekerjaan saudara berantakan. Saudara pun tahu itu. Dan kalau saudara tidak bertobat juga, akibatnya lebih buruk lagi hari lepas hari. Bukan makin baik, makin buruk. Itulah kalau pikiran kita kosong, tidak ada firman. Hati kita kosong dari firman. Tidak ada satupun firman yang tinggal dalam hati kita. Makanya kita bisa jatuh ke dalam dosa. Setan menggoda, buat najis. Gak ada firman di hati. Jatuh. Dan saudara akan makin sedih, makin tertekan, makin terpuruk, melayani pun gak sanggup, mengundurkan diri dari pelayanan, meninggalkan jalan Tuhan. Makanya Tuhan bilang,
pikiran yang tiap hari diperbarui firman. Kaya akan firman Tuhan. Simpan firman Tuhan itu dalam hati. Tanah yang baik, setiap kali ada firman, simpan dalam hati. Hafal firman Tuhan. Hagahkan firman Tuhan. Jangan didengar untuk dilupakan. Tapi ketika kita datang ke kebaktian seperti ini, dengar baik-baik firman Tuhan dan simpan dalam hati kita. Simpan dalam hati kita. Sambut, mengerti, dan menyimpannya dalam hati. Katakan amin. Maka pikiran saudara akan berubah menjadi pikiran Kristus. Dia akan membawa saudara kepada kemenangan. Kalau pikiran Kristus, pikiran yang baru firman, di dalam ini penuh dengan firman, saudaraku. Saudara ingat berkata, barang siapa yang berjalan dalam daging menuai kebinasaan, tapi barang siapa yang berjalan dalam roh akan menuai kehidupan. Saudara tidak berani berbuat dosa, kan? Saudara tahu ujungnya mau firman Tuhan ada pada saudara. Firman Tuhan hidup dalam hati saudara. Firman Tuhan itu bercokol dalam hati saudara. Saudara simpan firman Tuhan di saudara. Saudara perhatikan hidup orang-orang yang kerjanya melayani Tuhan dan tidak berhenti melayani Tuhan, bahkan semakin rajin melayani Tuhan ada pasarnya, karena ada firman bercokol dalam hatinya, diam dalam hatinya. Saudara bisa ngomong sebentar sama dia, saudara tahu firman demi firman keluar dari mulutnya. Karena itu di hatinya, maka heran tindakannya mengikuti pikirannya. Nggak bisa miss itu saudara. Karena sebagaimana orang berpikir, karena sebagaimana orang berpikir, demikianlah dia. Kalau kosong di sini, maka kosong juga hidup kita, saudara. Kalau nggak ada firman di sini, maka memang tindakan kita pun tidak ada seturut firman. Tapi kalau di sini berdiam firman, maka tindakan kita juga akan seturut firman. Seturut firman Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Makanya saudaraku, mari suka firman Tuhan. Supaya kita semuanya berjalan dengan pikiran dan perasaan Kristus. Bagaimana pikiran perasaan Kristus menjelang kita Natal ini, saudaraku? Tuhan mau saudara memenangkan banyak jiwa bagi Tuhan. Itu pikiran Kristus, berkorban. Kalau dulu saudara mementingkan diri sendiri, yang penting aku diberkati, yang penting aku sehat. Sekarang sudah pikiran Kristus, yang penting orang lain selamat, yang penting orang lain diberkati. Berubah ya saudara. Berubah menjadi seperti Yesus. Dulu saudara memarah, orang menyakiti saudara, saudara balas menyakiti lebih hebat. Tapi sekarang orang menyakiti saudara, saudara mengampuni dia, saudara mendoakan dia, saudara berbuat baik kepadanya. Berubah dia, saudara sudah punya pikiran dan perasaan Yesus. Pikiran perasaan Yesus, berkorban, kita korban waktu, korban tenaga, berkorban uang untuk keselamatan jiwa-jiwa. Nanti kalau Natal ini datang, kita berpikir apa yang bisa kita bawa bagi Yesus, jiwa baru yang bisa kita bawa bagi. Itu yang kita pikirkan. Bagaimana kita bisa menginjili bos kita, tetangga kita, saudara-saudara kita, keluarga kita, teman-teman kita di sekolah, menginjili orang yang kita jumpa di tengah jalan, menginjili siapa
yang bisa diselamatkan saudara. Dia patuh, dia taat. Itulah dia sifat Yesus. Kira Yesus, itulah dia perasaan Yesus. Maka Tuhan ajak kita pada hari ini, mari suka merenungkan firman Tuhan, sehingga pikiran kita ini diubahkan menjadi seperti Yesus. Karena firman Tuhan dan Yesus adalah satu, sama. Tuhan adalah firman Tuhan, firman Tuhan itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Suka merenungkan firman. Mari kita buka Mazmur 1 ayat 2. Mazmur 1 ayat 2. Haleluya saudaraku. Haleluya saudara. Siapa di sini mau memiliki pikiran Kristus? Katakan amin. Jadi semuanya, pikirannya tumpul, pikiran angkuh, pikiran yang diselubungi, saudaraku buta, semua sudah tidak ada lagi pada kita. Katakan amin. Katakan amin. Maka terimalah firman Tuhan saudara, terima sifat dalam hati, sambut firman Tuhan saudara. Ayat 2 Mazmur 1 ayat 2, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan dia merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kita renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Artinya setiap saat firman Tuhan itu ada dalam hati kita, tidak pernah lepas dari hati kita. Makanya kita tidak akan jatuh dalam dosa. Makanya kita akan tetap tegak berdiri walaupun setan mengelilingi saudara dan mau menjatuhkan saudara, mau menggoda saudara. Karena dalam satu perspektif dikatakan setan itu seperti singa yang berkeliling, yang mengaum mencari orang yang dapat ditelannya. Jangan pikir dia tidur sekarang ini saudaraku. Setan sibuk bekerja untuk menyesatkan semua orang, bahkan orang pilihan juga. Perhatikan baik-baik, itu firman Tuhan. Kalau saudara punya firman Tuhan di dalam hati saudara, saudara akan hati-hati dan akan selalu menang menghadapi setan. Amin. Tapi kalau saudara tidak punya firman Tuhan ini, maka saudara akan habis hidup saudara dijatuhkan setan dan tidak sampai saudara pada panggilan Tuhan. Setan itu seperti singa yang mau mencari orang yang dapat ditelannya. Dia mau menggagalkan saudara dari panggilan Tuhan. Dia mau mencegah sampai kepada saudara. Dia mau menggagalkan ujian Tuhan dalam hidup saudara. Dia mau menghancurkan hidup saudara walaupun saudara sudah selamat. Jangan bodoh. Walaupun kita sudah selamat, setan itu bahkan lebih lagi mencari orang yang sudah selamat, apalagi orang yang melayani dia. Wah, dia akan cari lebih dahsyat saudara. Dia akan cari kesempatan bagaimana mengalahkan saudara. Tapi kalau kesukaan kita adalah firman Tuhan dan dia merenungkan firman itu siang dan malam, maka walaupun musuh mengelilingi saudara, saudara akan pukul mereka mundur dengan kuasa firman Tuhan. Lebih kuat adanya, lebih kuat adanya. Musuh tidak akan punya kesempatan dalam hidup saudara, karena saudara punya firman. Mana amin? Haleluya. Saudara tahu ada seorang tentara yang ditawan, tentara perang Amerika dengan Rusia. Tentara Amerika ini ditawan oleh Rusia dan ini dimasukkan dalam satu penjara yang gelap, sel yang kotor, yang dingin, yang gelap, dan tidak dikasih keluar kemanapun, tidak bisa bertemu dengan manusia hidup manapun. Dia di situ terus setiap hari saudaraku. Hidupnya sangat mengerikan saudaraku, diisolasi demikian. Tahukah saudara apa yang membuat dia bertahan setiap hari? Dia tentunya bebas saudaraku, dan dia bisa menyaksikan ini, kesaksian nyata daripada hidupnya sendiri. Karena setelah itu dia bebas, dia memberitakan kesaksian hidupnya ini. Apa yang membuat dia bisa bertahan terhadap semua perlakuan itu saudara di penjara itu? Dia sendiri di situ, gelap, tidak boleh ketemu dengan orang. Ya saudara, tidak bisa melihat matahari. Tolong saudara apa? Mazmur 20. Dia bersaksi, yang membuat kamu tetap hidup dan bisa tahan sampai kemudian harinya perang itu selesai dan tawanan dibebaskan. Tapi yang membuat begitu banyak orang mati tidak tahan akan keadaan, tapi membuat kamu tetap hidup, katanya apa? Mazmur 23. Walaupun aku berjalan di lembah bayang-bayang maut, tapi Tuhan
dihafalnya, disimpannya dalam hati saudara. Firman Tuhan itu menjadi kehidupan bagi dia. Firman Tuhan menjadi kehidupan bagi kita dan kesembuhan bagi kita yang mendapatkannya. Saudaraku, jadikanlah hati kita tanah yang subur, yang baik bagi benih firman. Jangan lagi angkuh, sombong, ditipu oleh tipu daya kekayaan, kekhawatiran saudara, kesenangan dunia. Punyalah pengertian yang mendalam dari firman Tuhan. Mintalah Roh Kudus menerangkan arti firman pada saudara. Minta pengajaran pimpinan Roh Kudus dan tiap hari, sehingga waktu-waktu membaca firman Tuhan menjadi waktu yang sangat menyenangkan bagi saudara. Karena di situ Tuhan bicara dan memberikan pewahyuannya kepada saudara. Sehingga hari itu saudara berkemenangan. Sehingga hari itu saudara berbuah. Sehingga hari itu saudara tidak jalani dengan kekhawatiran, tetapi dengan kemenangan yang mutlak daripada Tuhan. Sehingga hari itu saudara menyenangkan Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Yang saudara kerjakan tidak sia-sia, tapi semuanya perkara kekekalan. Kuncinya pikiran Kristus, pikiran yang penuh dengan firman, dibaharui oleh firman setiap saat. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Maka saudara akan berhasil, karena ada firman Tuhan dalam hati. Hidup saudara gak akan seperti Kristen Yoyo. Saudara pun tahu itu, pelayanan gak bisa berhasil karena Kristen Yoyo. Mau melayani pun hati nurani saudara menuduh saudara, karena hidup saudara turun naik seperti Kristen Yoyo saudara, seperti mainan Yoyo itu saudara. Tapi kalau kesukaan kita Taurat Tuhan, merenungkan Taurat itu siang dan malam, makanya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Haleluya. Pelayanan saudara berhasil, rumah tangga saudara berhasil, pekerjaan saudara berhasil, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ingat kemuliaan bagi nama Tuhan itu. Tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Kesukaan saudara, jangan menonton TV. Ubah kesukaan saudara itu. Punyailah pikiran Kristus, pikiran yang diperbaharui firman. Sukalah akan firman Tuhan. Jauhkan semuanya saudaraku hal-hal yang menghalangi saudara membaca firman. Tetapkan hati saudara, mulai hari ini saya punya firman Tuhan dalam hati. Saya punya firman Tuhan dalam hati. Tanah hati saya, tanah yang baik, tanah yang subur. Sehingga benih firman Tuhan tumbuh. Saya menghasilkan buah roh, saya menghasilkan buah jiwa-jiwa yang selamat. Di Natal ini, di kebaktian minggu, saya bawa jiwa sebanyak-banyaknya bagi Tuhan Yesus. Saya punya perasaan Yesus. Karena apa saudara bisa punya perasaan? Karena pikiran saudara dibaharui sudah dengan firman Tuhan. Bukan lagi perasaan yang mementingkan diri, bukan lagi perasaan yang menganggap diri paling hebat, menganggap diri paling tahu, tidak bisa dinasihati, angkuh saudaraku. Bukan. Tetapi sudah punya pikiran Kristus karena ada firman Tuhan yang mengubahkan pikiran saudara itu. Katakan amin. Kalau tadinya saudara pikir begini lebih baik, tapi Tuhan berkata dalam firman, bukan anakku, ini yang baik kata Tuhan, ini yang sempurna, ini yang berkenan kepadaku. Pilihlah saudaraku, perbaharui pikiran kita dengan firman Tuhan. Haleluya. 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 Menyangkal diri, memikul salib. Kita dengar minggu lalu Petrus, jangan berkotak Tuhan, jangan bikin salib. Maka itu dikatakan Petrus, dijauhkanlah itu daripada Tuhan. Kan demikian kata, jangan ke salib itu, jangan berkorban. Maka Tuhan berkata, nyala Petrus, nyala
Kalau saudara punya pikiran Kristus, kalau saudara pasti berbahagia. Yakobus 1 ayat 25 sudah. Yakobus 1 ayat 25. Mari kita baca. Yakobus 1 ayat 25. Setiap baca firman katakan amin. 1, 2, 3. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Amin. Jadi saudaraku, ketika saudara merenungkan, menyimpan firman, dikatakan di sini bukan hanya mendengar untuk melupakannya, seperti benih yang jatuh di pinggir jalan tadi, saudara. Didengar tapi tidak dipercaya, dilupakan. Ya saudaraku, jadi kita bukan hanya mendengar dan melupakan firman, tetapi mendengar untuk sungguh-sungguh melakukannya, maka ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saudara punya pikiran Kristus, maka tindakan saudara akan juga seturut firman, dan itu akan membawa kebahagiaan pada saudara. Haleluya. Kebahagiaan pada saudara. Amin. Kata daging ini tidur sajalah, tidak usah menginjil. Tapi Roh Kudus di dalam berkata, ingat firman Tuhan, beritakan perintah agung, beritakan Injil, selamatkan jiwa, muridkan jiwa. Ketika saudara bertindak, saudara mengerjakan perintah agung, saudara menginjil, selamatkan jiwa, saudara yang berbahagia. Punyailah pikiran Kristus. Amin yang lebih kuat. Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8. Mari kita baca sama-sama Yosua 1 ayat 8. Yang sudah dapatkan firman yang katakan amin. Yosua 1 ayat 8. 1, 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya kau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalanan maka berhasil, dan engkau akan beruntung. Kepada siapa dikatakan Tuhan kita berhasil dan beruntung? Kepada kita yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan karena kita merenungkan firman, pikiran kita pikiran Kristus, maka tindakan kita juga seturut dengan firman Tuhan. Bagi kita yang memikirkan firman, merenungkan firman, menyimpan firman dalam hati, dan bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya, maka perjalanan kita akan berhasil. Kita akan beruntung. Amin. Haleluya. Saudara, musuh banyak di dunia ini. Jangan tunggu musuh datang dulu. Kalau saudara datang dulu, saudaraku, musuh baru cari pedang, cari senjata, saudara, terlambat, saudaraku. Di mana senjatamu itu tadi? Di bawah kolong tempat tidur. Saudara cari di situ, nggak ada. Di mana pedangmu itu tadi? Musuh sudah di depan saudara. Musuh sudah berhadapan dengan saudara. Musuh kita setan, saudaraku, sudah berhadapan dengan saudara, mau menghancurkan hidup saudara. Saudara nggak punya firman dalam hati, kosong pikiran saudara, kosong hati saudara berfirman. Siaplah saudara di babak musuh. Selesailah hari itu, bukan hari yang menang bagi saudara. Kalau musuh sudah datang, saudara baru cari sana, cari sini, saudara. Mungkin di lemari, mungkin di atas lemari, pedang saudara tadi, mungkin di kamar mandi, mungkin di ruang tamu, mungkin di mobil saudara, pedang saudara. Saudara masih cari sana sini senjata saudara. Musuh sudah duluan menebas saudara. Dia mencari kesempatan yang baik untuk mengalahkan saudara. Firman Tuhan mengatakannya, itu keadaan kita. Firman Tuhan memperingatkan kita supaya kita jangan kalah. Bagaimana caranya? Saudara harus bersedia selalu. Pedang roh itu di tangan saudara, siap dilayangkan. Sehingga kalau musuh di depan saudara, saudara akan tinggal melayangkan pedang roh itu. Habis dia. Dan tidak punya kesempatan dalam hidup saudara. Saudara akan terus menang dan akan tetap tegak berdiri, berbuah lebat bagi Yesus, mempermuliakan nama Tuhan. Iman, haleluya, haleluya.
habislah hidup saudara membuang waktu dan satu hari ke hari lain. Saudara tidak melakukan apapun bagi kerajaan sorga. Semua orang lain sudah dapat upah, orang lain pemenang jiwa. Saudara tetap juga bergosip, tetap juga melakukannya sia-sia, tetap juga malas, tetap juga tak mau melayani. Saudaraku, pada hari ini miliki pikiran Kristus. Perbaharui pikiran kita dengan firman Tuhan. Isi hati kita dengan firman. Hafal firman Tuhan. Ada firman Tuhan dalam hati. Katakan amin dengan lebih kuat. Amin. Maka saudara tidak perlu pun memanggil Ibu Vicky telepon. Doakanlah saya. Saudara sendiri bisa berdoa bagi diri saudara dan berdoa bagi orang lain. Katakan amin. Saudara sendiri bangkit dari pelayan Tuhan. Saudara mengayomi orang lain, membawa jiwa bagi Tuhan, memuridkan orang lain. Saudara jadi tentara Tuhan yang luar biasa. Setan bisa mengenali saudara ketika saudara bangkit dari tidur saudara. Sedangkan pada waktu tidur pun dia tidak bisa menjamah saudara karena ada darah Yesus. Dan ketika saudara buka mata saudara, dia menjerit ketakutan. Sampai pahlawan Tuhan sudah bangun habis kita diajarnya sepanjang hari ini. Maunya begitu setan berkata mengenai hidup saudara. Karena dia tahu saudara punya pedang roh. Firman Tuhan yang akan mengalahkan dia setiap saat. Dia tidak punya kesempatan dalam hidup saudara. Sehingga saudara bisa pulang ke surga dengan sorak-sorai kemenangan. Sudah menyelesaikan apa yang Tuhan suruh saudara di sini. Ini mana amin ya amin. Amin. Saudara tidur dengan tahu saudara sudah mengerjakan kehendak Tuhan pada hari itu. Tapi itu semua bisa jadi kalau kita punya hirau Kristus. Pagi penuh dengan firman, baca firman Tuhan. Simpan dalam hati saudara sepanjang hari firman Tuhan. Setiap hari hafal firman. Saudara tahu Apote ketika suatu hari dia berangkat layani kebaktian minggu, dan di dalam mobil itu ada Ibu Munte, ada Ibu Joyce juga saudara. Dalam satu mobil berangkat menuju Hermina Hall. Ya tuh, mau melayani kebaktian minggu, Bang. Kemudian apa yang terjadi saudara? Di tengah jalan dipepet oleh sepeda motor, sepeda motor berdiri, sepeda motor berjalan di samping mobil kita, mobil Pak Munte, dan kemudian saudaraku tiba-tiba supir kita Pak Kaleb, saudara, terkulai. Sebelum dia terdengar suara ledakan yang keras. Tidak tahu ledakan apa itu. Pada saat itu terus terang, pada zaman itu kalau saudara bisa ingat, kita belum pernah mendengar berita tentang teroris. Kita lah orang pertama yang mengalami itu semua saudara. Kalau saudara pelajari baik-baik, nggak pernah mendengar ada itu namanya penembakan, pembom, nggak ada. Waktu itu belum terjadi itu semua, belum. Yang pertama itu sudah, dan itu ditembak itu Kaleb itu jatuh seperti itu sudah, terkulai dan dilihat oleh Pak Munte, dan mobil tentu sudah berhenti. Sudah, dan di depan itu sepeda motor itu yang tadi mepet mobil, jalan ke depan sudah, dan kemudian dia menghadap ke arah mobil, dan satu orang mengangkat tangannya seperti mereka dua orang berboncengan. Satu orang mengangkat tangannya saudara dan menembakkan pistol itu saudara. Pistolnya diangkat dan ditujukan kepada Pak Munte. Kaleb sudah jatuh, tinggal Pak Munte di depan saudara. Belakangan baru diketahui mereka sudah membuntuti kita selama 2 tahun. 2 tahun sehingga dia tahu mobil apa yang dinaiki, jam berapa berangkat, siapa dia tahu semua. Rumah itu sudah diawasi, rumah kita sudah diawasi 2 tahun kegiatan kita. Sebelum itu mereka kerjakan. Nah saudaraku, itu diarahkan pistol kepada Pak Munte. Itu hitungan sepersekian detik saja saudara. Pikiran manusiawi saudara, otak saudara pun tidak sanggup mencernanya saudara. Apa yang terjadi dengan terkulai Kaleb? Ada orang langsung menodongkan senjata kepada saudara. Dan tahukah saudara kalau hidup kita penuh dengan firman, kalau kita siap dengan pedang roh,
Oh saudaraku, kuasa nama Yesus, nama di atas segala nama, di atas segala nama, nama yang mengalahkan teroris sekalipun, nama yang mengalahkan setan manapun. Tidak ada nama yang berkuasa daripada nama Yesus. Tapi mau saya terangkan kepada saudara, kenapa itu bisa jadi? Karena sudah ada firman Tuhan di dalam. Itu selalu dilakukan, mengusir setan dalam nama Yesus. Itu sudah dilakukan, sudah hidup dalam hati kita. Kita sudah kenal itu, sudah ada dalam hati kita. Maka kita bisa kerjakan. Kalau sudah musuh demikian di depan saudara, saudara mau panggil siapa? Mau panggil 911 pun tidak ada gunanya. Itu hanya hitungan detik saudara. Bahkan otak saudara pun tidak sanggup mencernanya. Tetapi karena kita sudah punya firman dalam hati, itu sudah menjadi gaya hidup kita. Maka senjata kita sudah tersedia. Ketika musuh di depan, kita akan pukul nama mereka. Karena ada kuasa firman Tuhan dalam kita. Haleluya. Haleluya. Begitulah cara saudara menang. Mesti punya firman dalam hati, sehingga musuh manapun tidak punya kesempatan dalam hidup saudara. Saudara yang memukul kalah dia, memukul telak dia, dia tidak punya kesempatan mencela saudara. Katakan amin. Katakan amin. Sehingga hidup saudara ini dibawa dari satu kemenangan kepada kemenangan berikut. Kenapa? Karena punya pikiran Kristus. Haleluya. 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 Saudara menang, menang, menang dan menang. Setan berkata saudara tidak bisa sembuh, tapi pikiran Kristus yang ada pada saudara. Saudara tahu, saudara sudah sembuh 2000 tahun yang lalu di Golgota. Mau tidak mau, penyakit kau harus tunduk di bawah nama Yesus. Oleh pilu Yesus, saya sudah sembuh. Jangan mau mati di pertengahan hidup saudara. Kalau mau mati, mati karena sudah menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Karena sudah siap panggilan Tuhan dalam hidup saudara, boleh pulang ke surga. Tapi jangan mau mati di pertengahan hidup saudara. Tuhan bilang 70, 80 tahun, kalau kuat 120 tahun. Hiduplah sehat kuat, umur panjang, menyampaikan panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Katakan amin dengan kuat. Amin. Punya pikiran Kristus. Haleluya. Pikiran yang penuh dengan firman, diperbarui setiap hari dengan firman. Sambut firman Tuhan, minta Roh Kudus menerangkan artinya, pewahyuan baru setiap hari. Hidup firman Tuhan dalam hati saudara, simpan dalam hati saudara. Hafal firman Tuhan, ucapkan firman Tuhan, doakan firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan. Maka perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Katakan amin. Katakan amin. Saudara jadi orang yang mencundangi setan setiap hari. Amin ya mana? Setiap kali saudara mengerjakan kehendak Tuhan, menang atas setan, menyelamatkan jiwa-jiwa, nama Tuhan dipermuliakan, saudara mempecundangi setan. Haleluya. Setiap kali satu jiwa selamat dimuridkan dengan baik, jadi hamba Tuhan, jadi anak Tuhan yang sungguh ikut Tuhan, setan dipecundangi. Biarlah hidup saudara, seumur hidup saudara, saudara mempecundangi setan, saudara lebih daripada pemenang. Jangan mau setan mempecundangi saudara. Jangan saudara dipakai jadi alatnya untuk memecah belah tubuh Kristus, untuk mengatakan yang tidak baik, gosip mengenai siapa pecundangi setan dengan firman Tuhan yang ada pada saudara. Saudara jadi alat Tuhan yang membawa kemenangan. Saudara bagi kita dan bagi orang lain. Amin. Kita lebih daripada pemenang, dan kita ajak orang lainnya untuk menang bersama dengan Yesus. Mari pada hari ini kita semuanya sungguh-sungguh saudara menetapkan hati kita, minta Roh Kudus mengajari kita tiap hari. Mazmur 1:2, hafal firman Tuhan setiap hari, minimal 1 ayat tiap hari. Apa saudaraku? Minimal 1 ayat firman, hafal
yang membacking firman Tuhan yang diucapkan. Mana aminnya? Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Setiap firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan kosong. Apa yang kufirmankan tidak pernah kembali dengan sia-sia, tapi dia akan berhasil melaksanakan apa yang Kukendaki dan berhasil apa yang Kusuruhkan kepadanya. Yesaya 55 ayat 11. Firman Tuhan yang kita ucapkan, firman Tuhan yang sudah ada dalam hati kita. Kalau belum ada dalam hati kita, belum bisa kita ucapkan, tidak tahu kita mengucapkannya. Tapi kalau dia tinggal dalam hati kita, hidup dalam hati kita, kita ucapkan, maka kita akan menang menghadapi semua persoalan kita. Amin. Hidup kita akan selalu berkemenangan. Hidup kita akan selalu, saudaraku, seperti Raja Wali yang naik terbang, mengatasi segalanya. Katakan amin. Musuh-musuh di bawah tidak bisa mencapai saudara. Tidak bisa mengalahkan saudara. Karena apa? Saudara, Raja Wali yang terbang bersama dengan Yesus, saudaraku, bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Firman Tuhan itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Mari miliki firman dalam hati saudara. Punya pikiran Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita menyembah Tuhan. Mari Tuhan juga akan disesatkan setan. Karena itu kita harus punya firman Tuhan untuk melawan setan. Kalau pikiran saudara kosong dari firman, saudara tidak punya senjata melawan dia. Ketika dia menggoda saudara, saudara akan jatuh dalam dosa. Karena pikiran saudara kosong, tidak ada firman. Tapi kalau pikiran saudara dikuasai firman Tuhan, itu seperti pedang roh. Maka ketika setan datang menggoda saudara, mau memasuki pikiran saudara, saudara punya pedang roh, saudara lawan dia, maka setan akan kalah, setan akan lari daripada saudara, dan saudara hidup berkemenangan. Dan saudara hidup berkuat bagi Yesus. Tapi harus ada firman Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Itu yang membuat saudara tegak berdiri di akhir zaman ini. Saudara punya pedang roh. Setan akan berusaha menjatuhkan saudara. Dia akan lebih getol menjatuhkan saudara ketika saudara melayani Tuhan. Karena saudara ancaman besar dari kerajaannya. Dia akan berusaha menjatuhkan saudara sehingga berhenti dari jalan Tuhan, berhenti melayani. Itu tadi semua duri itu dia akan masuk dari tipu daya, kekayaan, dari kekhawatiran, dari kesenangan hidup. Dia akan berusaha menghentikan saudara berbuah bagi Tuhan. Tapi kalau saudara mempunyai pikiran Kristus yang setiap hari dibaharui oleh firman Tuhan, maka pedang roh akan selalu ada di tangan saudara. Dan setan kapan saja dia datang, sehingga saudara selalu menang, sehingga saudara selalu berburu, sehingga saudara terus maju dan sampai pada panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Tidak ada setan yang bisa menghalangi saudara. Katakan amin. Sehingga apapun situasinya tidak bisa mengalahkan saudara. Katakan amin. Apapun situasi hidup saudara tidak bisa mengalahkan saudara. Saya akan cerita ilustrasi dari seorang yang ditawan di perang antara Rusia dan Amerika, saudara. Dia tawanan perang. Dan setiap hari dia ditawan di penjara yang dingin, yang gelap. Disiksa di situ, saudara, di brainwash setiap hari, diindoktrinasi, saudara, ditahan di situ, dan tidak bisa ketemu dengan siapapun. Tahukah saudara apa yang terjadi kepada hidupnya? Setiap hari dia ucapkan Mazmur 23. Itu adalah Mazmur yang dia dengar diajari oleh orang tuanya, ibunya, waktu dia kecil. Ditanamkan ibunya setiap hari harus hafal Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Walaupun aku melalui lembah-lembah banyak maut sekalipun, aku tidak takut, karena gadamu dan tongkatmu menyertai aku.
asa. Itu yang membuat dia tetap bisa bertahan, tetap bisa berharap. Haleluya, haleluya. Saudaraku, kalau saudara musuh sudah menanti saudara untuk menampi saudara dan menghancurkan hidup saudara, jangan saudara sampai cari-cari pedang dulu. Mana pedangku? Musuh sudah di depan. Di mana ya pedangku? Di lemari pakaian kan? Gak ada di situ. Di mana pedangku? Di bawah tempat tidur, di kolong tempat tidur. Gak ada di situ. Di mana pedangku? Musuh sudah di depan saudara, mau menembak saudara, dan saudara masih cari-cari pedang. Terlambat saudaraku. Sebelum musuh datang, pedang saudara sudah di tangan saudara. Lebih kuat aminnya. Sebelum musuh datang, pedang saudara sudah di tangan saudara. Sehingga ketika dia datang, dia tidak punya kesempatan menjatuhkan saudara. Mana amin yang lebih kuat? Sehingga hidup saudara selalu berkemenangan. Dan apapun situasinya, saudara akan keluar dengan kemenangan karena ada pedang roh, ada firman, ada pikiran Kristus. Pikiran yang dibaharui oleh firman Tuhan. Pikiran yang penuh dengan firman. Katakan amin. Katakan amin. Firman Tuhan itu berdiam dalam saudara. Kalilah saudara akan firman. Seluruh hidup saudara dikuasai firman. Setan mana mau datang tidak bisa menembus saudara karena ada firman. Mau setan ini, mau setan ini, mau setan ini, mau setan ini, semuanya kalah, semuanya jatuh karena firman Tuhan ada di sini, ada di sini. Haleluya. Saudara akan tetap menang. Katakan amin. Kalau tahu Pak Munte, Pak Munte bapak rohani kita, saudaraku. Oh, saudara apa yang terjadi padanya? Suatu hari Pak Munte dan Ibu Munte dan Ibu Joyce seperti satu mobil kebaktian minggu, saudaraku, berjalan menuju Hermina Hall. Dan di tengah jalan saudara dipepet oleh para sepeda motor, saudara, satu sepeda motor. Dan saudara dikemudikan oleh Pak Kaleb kita. Dan mereka jalan di jalan itu. Dan kemudian terjadi letusan, ledakan yang tidak tahu dari mana asalnya, saudara. Tapi itu kedengaran begitu keras. Dan kemudian yang terjadi sedetik kemudian, Pak Munte, Ibu Munte dan Joyce melihat Kaleb terkunai demikian, saudara. Di samping mobil itu terkunai. Rupanya tidak tahu begitu, tidak begitu tahu apa yang sedang terjadi. Rupanya sudah kena tembak. Dan sepeda motor yang memepet mobil bapak kita berjalan ke depan mobil, berlari ke depan mobil saudara, sepeda motor itu dan berlari. Dan dia mengarahkan pistol kepada Pak Munte demikian. Dia sudah berhasil menghentikan mobil karena supir sudah dilumpuhkan. Mobil itu pelan-pelan saudaraku, dan akhirnya berhenti tentunya. Dan kemudian pengemudi motor itu mengarahkan pistolnya kepada Pak Munte. Saudara, itu hanya hitungan sepersekian detik. Itu bahkan tidak bisa diolah dengan pikiran normal manusia, saudara, kalau kejadian demikian. Tapi saudara tahu apa terjadi karena firman Tuhan, oh, hidup dalam hati Pak Munte. Udah sekian lama saudara, bahkan diajarkan kepada kita semuanya oleh Pak Munte mengusir setan di dalam nama Yesus. Maka otomatis Pak Munte juga mengangkat tangannya. Dia punya pistol yang lain, yaitu pistol firman Tuhan, dan dia berkata, di dalam nama Yesus engkau tidak bisa menembak saya. Di dalam nama Yesus engkau tidak bisa menembak saya. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Dan semua Ibu Munte juga ikut, semua yang di mobil juga ikut, saudara, sama-sama berseru, dalam nama Yesus engkau tidak bisa menembak kami. Dalam nama Yesus. Maka apa yang terjadi? Orang teroris itu yang tadinya demikian, saudara, oh, begitu gagah untuk mengarahkan pistol yang tinggal membidik Pak Munte. Sekali bidik selesai,
Di tengah jalan itu motor mereka sampai jatuh, saudara. Luar biasa, karena ketika saudara mengucapkan firman, ada Tuhan membacking saudara. Semua kuasa Tuhan membacking saudara. Tapi saya mau sampaikan kepada saudara, kenapa itu bisa jadi? Karena sudah lama itu di hati kita. Firman Tuhan yang mengusir setan itu sudah lama kita praktekkan. Itu sudah saudara hidup dalam hidup kita, sehingga itu keluar otomatis, saudaraku. Ketika musuh itu datang menyerang, itu sudah ada di dalam hati kita, sudah kita simpan dalam hati kita. Kita sudah punya senjata itu. Maka ketika dia datang menyerang, kita tinggal memakainya saja. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Jangan anggap remeh firman Tuhan, karena firman Tuhan yang menyelamatkan saudara. Hanya firman Tuhan yang menyelamatkan saudara. Saudara mau punya hidup menang, berhasil, berbuah di dalam dunia ini, saudaraku punya pikiran Kristus. Pikiran yang penuh dikuasai firman Tuhan. Haleluya. Mari berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri, mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. Kita sambut